Shalom saudaraku terkasih dalam Tuhan. Bahagia sekali bisa berjumpa kembali dengan saudara melalui program Renungan Harian Channel 5M. Doa dari saya senantiasa menyertai saudara dan seluruh keluarga, sehat selalu dan senantiasa aman dalam perlindungan dan pemeliharaan Tuhan. Sebelum kita mendengarkan program Renungan Harian ini, mari siapkan hati saudara, kita sama-sama berdoa sesuai dengan doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Berkati firman-Mu ya Tuhan, dan renungan harian yang akan kami dengarkan ini, beri kami hikmat-Mu supaya kami dapat memahami kebenaran firman-Mu dan pesan-pesan-Mu, serta mempraktekkannya dalam kehidupan yang sedang kami jalani saat ini. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami siap diberkati melalui episode ini. Amin. Renungan diambil dari Kolose 3 ayat 9 sampai dengan 10. Jangan lagi kamu saling mendustai karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. Saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus menggunakan ilustrasi berpakaian untuk menggambarkan kehidupan manusia yang terkait dengan ketaatan kepada Tuhan. Mereka yang hidup dalam kehidupan duniawi diibaratkan dengan mengenakan pakaian manusia lama. Sebaliknya mereka yang hidup menurut firman Allah disebut sebagai yang telah berpakaian manusia baru. Berpakaian merupakan sesuatu yang mutlak bagi manusia. Tidak ada seorang pun yang telanjang sepanjang hari apabila dia memang hidup normal, waras, dan bermartabat. Dari pakaian yang dikenakan seseorang, orang lain dapat menilai statusnya, latar belakangnya, dan kepribadiannya. Berdasarkan pakaian yang dikenakannya, maka identitasnya dapat diketahui, profesinya sebagai apa, pribadinya seperti apa. Saudara terkasih dalam Tuhan, Rasul Paulus mengajarkan kepada jemaat di Kolose bahwasanya ada dua proses yang terjadi dalam kehidupan setiap orang Kristen. Proses pertama adalah menanggalkan manusia lama, dan proses yang kedua adalah mengenakan manusia baru. Kedua proses ini masing-masing harus dilakukan secara sempurna atau tuntas. Sesudah menanggalkan pakaian lama, maka harus diganti dengan pakaian baru. Tidak mungkin pakaian lama ditanggalkan tanpa dilanjutkan dengan mengenakan yang baru. Proses penanggalan pakaian lama harus dilakukan seluruhnya. Tidak cukup hanya dengan menanggalkan sebagian saja. Misalnya bagian lengan. Yang harus dilakukan adalah menanggalkan seluruh pakaian lama dan kemudian digantikan dengan pakaian yang seluruhnya baru. Pakaian seperti apa yang ditanggalkan? Rasul Paulus mengatakan bahwa yang ditanggalkan adalah manusia lama dan kelakuannya. Maksud Paulus adalah, kita bisa saja mengaku bahwa kita telah menanggalkan manusia lama, namun pengakuan tersebut harus diikuti dengan perilaku kita. Jika tidak demikian, maka kita hanya baru menanggalkan sepotong pakaian lama, belum seluruh pakaian lama. Karena perilaku atau kelakuan manusia lama masih melekat dengan kita. Jadi yang menjadi unsur pembuktian bahwa seseorang telah menanggalkan manusia lama secara sempurna adalah perilakunya setiap hari. Orang lain akan menilai apakah dia telah mengenakan manusia baru atau tidak. Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita lihat pakaian kita sejenak. Mungkin kita telah menanggalkan manusia lama, tetapi kemudian kita mengenakannya kembali. Dengan kata lain, kita tidak dengan sempurna atau sungguh-sungguh menanggalkan manusia lama kita. Pada saat awal kita mengaku dan menerima Yesus sebagai juru selamat pribadi dan sebagai Tuhan dalam kehidupan, maka saat itu juga kita menanggalkan manusia lama kita. Seluruh pakaian lama kita, semua dosa ditanggalkan. Namun sangat disayangkan, mungkin perilaku kita tidak konsisten dengan pengakuan kita, sehingga akhirnya kembali mengenakan pakaian lama yang sudah kita tanggalkan sebelumnya. Kita adalah orang-orang berdosa yang telah diselamatkan. Dahulu kita mengenakan pakaian lama yang mungkin saja berbeda-beda, karena beragam dosa yang kita perbuat. Namun sekarang ini,
kita semua yang telah di dalam Yesus telah mengenakan pakaian manusia baru yang sama, karena darah Yesus yang mengenakannya atas setiap kita. Setelah kita menerima hidup baru karena penyerahan total hidup kita kepada Kristus, maka pakaian manusia baru juga harus terus-menerus diperbaharui sepanjang jalan kehidupan kita sebagai orang Kristen. Jangan kenakan kembali pakaian manusia lama yang telah ditanggalkan oleh kuasa darah Yesus. Mari kita terus mengenakan pakaian manusia baru dalam setiap perilaku kita, dalam keseharian kita, sampai Maranatha. Mari siapkan hati saudara, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan buat karya penebusan-Mu. Kami dulu orang berdosa yang mengenakan pakaian manusia lama, namun oleh kuasa darah-Mu, kami telah ditebus dan karya penebusan-Mu telah menanggalkan pakaian manusia lama kami. Terima kasih buat hidup baru yang Kau beri sehingga kami beroleh pakaian manusia baru. Terus ingatkan kami supaya tetap konsisten mengenakan pakaian manusia baru dalam keseharian kami dan tidak mengenakan kembali pakaian manusia lama kami. Terima kasih Tuhan, hamba berdoa, berkati semua yang sedang menyaksikan episode ini. Mereka semua senantiasa ada di dalam tangan pemeliharaan Tuhan yang ajaib, sehat selalu beserta seluruh keluarga besar, dan senantiasa aman dalam perlindungan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa, dan kami percaya. Amin. Terima kasih saudaraku terkasih dalam Tuhan untuk kebersamaannya dalam program ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.